Jangan sampai nanti berkompetisi malah berkelahi, tidak. Tapi kita ingin berkompetisi dalam sebuah kebersamaan. Dengan cinta kita bangun ini. Nah itu ada kaidah-kaidah dua syariahnya. Itu benar dari keluar dari dua syariah. Ada 10 poin yang harus kita dipatuhi oleh kader ini, sehingga mereka itu ada sebuah kebersamaan. Ada sebuah kebersamaan di antara mereka. Kebersamaan itulah yang kemenangan kita semuanya. Kemudian juga kita akan jelaskan kepada mereka strategi pemenangan. Bagaimana strategi pemenangannya, baik itu yang tingkat nasional, juga tingkat di kabupaten kota. Strateginya bagaimana, langkah-langkahnya. Dan kita juga jelaskan target kita di Sumatera Barat itu adalah untuk provinsi itu, untuk pusat itu 4 kursi, untuk provinsi 21 kursi. Yang untuk pusat itu yang 4 tadi itu dua di Sumbar 1, 2 di Sumbar 2. 2 Sumbar 1, 2 Sumbar 2. Dua. Yang itu setara dengan ini kita dapat amanah sebenarnya cukup berat. Amanahnya ketika gubernur presiden dipanggil oleh presiden memanggil ketua-ketua DPW yang menang pilkada Jawa Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Barat harus minimal menguasai suara sebanyak yang perolehan gubernur. Nah kita dapat 32%. 32% itu setara dengan 21 kursi. Jadi minimal mengambil suara-suara yang memilih Pak Gubernur itu dulu. Itu setara dengan 21 kursi di provinsi. Itu yang kita jelaskan. Nah targetnya di kabupaten kota pun kita jelaskan tadi. Berapa per kabupaten kotanya untuk mencapai 32%. Untuk kebersamaan. Terakhir nanti insya Allah kita akan membuat MOU dengan calon itu. Fakta integritas. Nah, fakta integritas. Baik yang kaitannya dengan keislaman. Itu juga perjanjiannya. Itu keislamannya. Poinnya 1, 2, 3. Baik itu tentang kepartaian. Apa saja konsekuensi yang harus dilakukan. Baik itu masalah kaitan dengan masalah personalitinya, harusnya bagaimana kita buat itu, apa saja etika dia sebagai anggota dewan, dan kemudian di bawahnya kita inginkan kalau seandainya dia melanggar etika itu dia siap itu di TAW. Jadi fakta integritasnya sudah dari sekarang, dan mereka berjanji dipakai materai dan kita berikan detail, dan nanti itu detail apa kaidah dewan syariah, apa yang pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat di dalam PKS ini. Kita jelaskan sehingga mereka sudah mempunyai frame ketika masuk ke situ apa yang bisa, apa yang tidak bisa mereka lakukan. Nah, itu yang insya Allah kita akan jelaskan kepada mereka sebelum nanti insya Allah setelah ini selesai kita akan mengadakan pembekalan. Nah, kalau pembekalan itu memang skill mereka kita akan tingkatkan. Kita inginkan memang sampai mereka di dewan itu tidak kosong. Kita inginkan mereka memang sudah ada yang mereka perjuangkan dari awal. Karena waktu 5 tahun itu sangat pendek sekali. 5 tahun sangat pendek sehingga kalau dari awal mereka blank pula 1 tahun itu rugi kita kan. Kalau dapat dia masuk ini kerjanya. Sebenarnya harus dilakukan. Jadi 5 tahun itu benar-benar ada di dewan itu. Mungkin itu ya. Pak Syarif mungkin ada tambahan. Oh ya, tadi Pak Syarif juga. Pertanyaan Bapak, kira-kira PKS akan mengejar targetnya berapa persen Sumatera Barat? Sumatera Barat 32%. Dan rankingnya berapa? Mau 1 apa 2? Apa? Mau kejar ranking 1 atau 2 mungkin nasional? Kalau untuk apa? Kalau untuk Sumatera Barat itu 32%. Sesuai dengan gubernur. Suara gubernur targetnya. Itu setara dengan 21 kursi. Kalau 21 kursi itu memang sudah nomor 1 itu. Pak, dengan adanya gonjang-ganjing PKS hari ini, Pak, apakah akan tercapai target 32%? Kita optimis. Kenapa? Karena kita punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa itu, Pak? Kita punya mesin. Mesin ini adalah kader. Kalau kita mengatakan kalau orang perang, kita tuh melihat apa yang kita miliki. Kita miliki sekarang kader. Nah, kader lah akan kita tembakkan. Dan partai lain insya Allah tidak punya kader seperti kader PKS. Dan alhamdulillah gonjang-ganjing yang ada selama itu tidak pernah menyurutkan satu langkah pun untuk kader. Bahkan evaluasi kita itu bertambah semangat kader ini. Kenapa? Setelah kita perhatikan, memang ini karakter manusiawi. Semakin dia ditekan, semakin lentingnya semakin kuat. Dan itu kita rasakan di PKS. Minimal
militansinya malah terasa. Dan ada mungkin di Munas dahulu kita sudah canangkan tahun 2013 ini kan tahun ekspansi, tahun menyerang. Nah kalau menyerang, otomatis ternyata orang menyerang dulu, maka tambah kuat menyerangnya. Nah itu yang kita rasakan di PKS di dalam ya. Jadi minimal ini soliditas internal. Jadi alhamdulillah Gonjang Ganjing itu membuat soliditas internal semakin kuat. Kira Bapak melihat Gonjang Ganjing ini ada semacam penzaliman terhadap keluarga besar PKS atau pernah apa informasi dari yang berkembang sekarang Pak? Kalau kita lihat data-data yang ada saja, itu mudah kita melihat bahasanya rekayasa. Ya, betapa banyak pakar-pakar mengatakan KPK sudah salah kaprah. KPK itu kenapa menangkap orang harus wartawan dikumpulkan dahulu? Harusnya KPK tangkap saja. Kenapa harus dipublikasikan dahulu? Coba perhatikan sekarang. Ya, salah satu TV menyorot dari Mumtazah rumahnya. Rumahnya beda dengan apa yang di stasiun TV lain. Sebenarnya rumah dari Mumtazah itu yang mana? Ya, coba bedakan antara ini, nggak usah disebut ini TV One dengan RCTI. Rumah dari Mumtazah itu yang mana? Nah kita masalahnya apa? Kita nggak punya media, itu masalahnya. Tapi bagi kita tadi, ya ternyata ketika media mengatakan PKS terus, itu suatu apa iklan gratis. Minimal membuat di kepala orang yang partai itu ada PKS. Minimal itu. PKS tinggi. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita memang kita yakini kalaupun orang merekayasa, kita tidak akan pernah merekayasa, dan nanti Allah take over rekayasa itu. Dan Allah katakan demikian, zarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku dengan orang-orang yang aku ciptakan itu sendirian. Allah seakan-akan kalau sudah rekayasa itu sudah take over Allah, kita tinggal jalan. Jadi makanya kadang kita serahkan ya tengah masyarakat. Minimal media itu kata PKS, masyarakat melihat apa? Kadang kita di lapangan, orang baik-baik semuanya. PKS baik jadinya. Jadi kita tetap berhusnuzon dengan Allah. Selagi semuanya kejadian itu diizinkan oleh Allah, berarti terjadi atas dasar kasih sayang Allah. Nah, insya Allah baik untuk kita jadinya. Di samping target tadi Pak, Ya. di samping target tadi untuk pusat 4 orang, kemudian untuk provinsi dan kota Madianya gimana Pak? Itu ini detail ya. Kalau Bukit Tinggi ini 10. Ya. Targetnya Pak? Targetnya. Agam tadi berapa? Kalau ada 10. Agam itu 16 kalau nggak salah. Tentang perjuangan dan tentang harga minyak. Jadi pada intinya ini pembagian Ya. 32% tadi itu. Nah, jadi Yang targetnya maka diarahkan ke Sumatera, seluruh Ke seluruh daerah. daerah. Tingkat 2 ini diberikan target-target yang akan memenuhi 32% itu. Sehingga kami harus optimis dengan itu kan. Jadi kita masing-masing daerah ini punya beban presentasi masing-masing. Kami harus 20, kami 10, Provinsinya berapa? 40%. 40%. 10 artinya berapa orang? 10 orang. 10 orang dari 25. Dari 25 10 orang, 40%. Luar biasa sulitnya itu, tapi ya itulah optimis kita. PKB provinsi. Provinsi kota. Kalau provinsi 21 dari 65. Oh, dari provinsi dari sininya di sini 3 dari Sumbar Yang enggak Agam Bukit Tinggi. sama 9 dari Sumbar 2 ada 9. Sumbar 1, Sumbar 1 12. berarti 21. Nah, 21 semuanya. Pak, berarti dengan ada kejadian badai yang menimpa PKS selama ini Pak, yang dari pusat, mungkin daerah atau Sumatera Barat akan lebih yakin lagi ke depannya PKS akan lebih maju. Di mana? Badai pasti berlalu. Itu harga minyak itu apa? Harga minyak. Sekarang ada Bu, sinetron masih berakhir. Sinetron ini belum selesai Bu ya. Jadi masalah minyak. Sinetron ini kan masih baik. Sampai sekarang minyak nggak naik Pak. Nah, jadi masalah minyak kita tetap konsisten. Kita melawan ya, bukan hanya sekedar menantang kebijakan SBY untuk menaikkan harga minyak. Sampai sekarang ya, kita akan tetap untuk perjuangkan itu. Dan kita sudah utus ke pusat, maksudnya kita Sumatera Barat menolak. Kenapa? Kita di awal tahun dulu kita sudah ajukan ke SBY 10 konsep untuk tidak menaikkan bahan bakar. Tapi SBY tidak bertindak. Kenapa? Itu tidak instan. Kalau ini instan itu jadi masalahnya. Orang sekarang suka instan supaya kemudian dia bisa BLSM BLT balsam itu bisa balsam orang untuk target dia untuk 2014. Kita tidak ingin itu. Alasannya Pak menolak untuk naik apa Pak? Masalah pertama adalah masih banyak konsep untuk mendapatkan uang meskipun tidak instan. Pertama pajak
pajak itu terpenuhi saja 40%, itu sudah bisa untuk APBN setahun. Ya, itu jelas. Masih naik. Nah, cuman pajak ini yang sering dikerjakan orang kan sebelum dibukukan, diambil, sebelum dibukukan dia pindah dulu tangannya, dan itu banyak sekali. Kita ingin itu. Yang kedua, ya, bagaimana kalau kita kembali real ya di lapangan, pemborosan di dinas di kementerian itu sangat luar biasa. Dia pegawai negeri, ketika jadi panitia keluar lagi, ketika dia jadi monef keluar lagi. Itu berapa? Proyeknya cuma satu. Untuk bolak-balik itu biayanya 50% dari biaya proyek. Nah, kita ingin itu dipotong. Nah, semuanya kita inginkan misalnya digital. Digital itu, nah itu hanya misalnya kalau sudah digital semuanya, pabrik kertas heboh kan. Nah, siapa yang bisnis di kertas, wah protes dia. Nah, kita kalau sudah era digital kita ini, luar biasa, selesai sama kita semuanya dan biayanya sangat ringan. Itu 3 ini saja, itu sudah selesai. Cuman dinaikkan bensin supaya uang ini bisa dipakai secepatnya tahun ini juga. Tapi nanti protesnya kita PKS Sumbar, Pak, jalan lain kan sudah pasang spanduk menolak kenaikan kita, tapi kita diam-diam aja nampaknya. Mungkin orang Bukit Tinggi saya. Ada spanduknya, ada. Nggak nampak di wartawannya, spanduknya belum. Sudah pasang itu. Sudah. Nggak lihat. Ada. Depan simpang bypass. Iya. Jadi Si apa nggak cantik. Bukan pas tadi udah ya. nggak biarlah lihat saja deh. Nah, maksudnya pasang lebih banyak lagi itu. Tapi yang depan yang agak besar di sini. Ya, mungkin ini ada juga kekurangan kawan-kawan ini, kemampuan mendesain sebuah spanduk. Nah, ini mungkin bagaimana bentuknya, bagaimana menarik, mungkin orang desain grafis yang mau. Nah, kita nggak bisa tahu. Dan sehingga nggak nampak. Enggak, kalau wartawan BBM naik itu setuju apa enggak? Kalau wartawan setuju enggak? Kalau menguntungkan masyarakat banyak, kita sangat setuju. Tapi alasan utama kita untuk hari ini itu adalah jelas, ini kan tahun baru, tahun ajaran baru. Ramadan ya, insya Allah. Bulan puasa. Kondisi sudah begitu berat. Nah, ini dinaikkan sekarang, ini kalau dinaikkan satu bensinnya bahan bakarnya pasti semuanya naik. Otomatis sembako semua. Dampaknya berdampak. Apa PKS tidak melihat ini trik politik dari partai penguasa, Pak, untuk menaikkan Pak pamoritas? Ya jelas. Menaikkan kan bisa nanti BLT, bantuan tunai atau apa, buat semacam trik ini. Kira-kira PKS melihat nggak ini trik politik dilakukan penguasa untuk mempertahankan? Kita melihat itu, cuman kita tentu tidak. Selalu langsung menyampaikan. Selalu masyarakat kita sudah cerdas hal itu. Kita bisa melihat, tapi yang kita lihat kenapa kita harus menindas masyarakat untuk mendapatkan kepentingan yang lain. Tapi tidak takut PKS dikeluarkan di koalisi? Kita dari dulu sudah minta dikeluarkan. Sudah minta, sudah hanya diminta. Tapi dia takut. Kenapa takut? Kalau PKS keluar menterinya semua, dia jadi pada menjalanan 20% itu nanti di pusat. Kalau kita ini kader-kader kita ini militan-militan, kader yang biasa besar di jalanan ya. Kalau lah demo setiap saat, masyarakat kita ini masih masyarakat yang yang senang, yang agak melawan itu senang mereka. Masyarakat demonstran itu. Nah, kalau kita pakai itu, insya Allah 20% kita di tahun depan itu. Cuman kita tidak mau menghibuli masyarakat dengan hal seperti itu. Dari dulu kita minta. Bahkan saya pernah diminta oleh seseorang di pusat kan, dari Demokrat. Kan sudah hebat tuh, gini. Saya bilang, keluarkan saya sekarang. Kenapa? Sekarang ini kader saya dilematis. Mau demo, kita koalisi, jadi demo. Sudah nggak benar orang ini gitu. Kan kita kadang-kadang kita ini dilematis pun saat ini. Jadi kalau dikeluarkan, oke. Kita senang, berbahagia sekali itu, berkibar-kibar kita itu demo setiap hari insya Allah. Tapi bagaimanapun kita, Pak, dengan persoalan yang nasional, bahasanya PKS terlibat dengan kasus ini, terus ditambah lagi dengan katanya PKS ini tidak mendukung polisi, dia kakinya dua. Pertama dukung polisi, sementara dia melawan pemerintah. Kali ini ketika nanti sampai ke daerah, setidaknya itu kan merusak suara PKS. Dengan prinsip itu adalah PKS strategi-strateginya untuk mencegah hal ini di daerah. Itu kan bahasa pengamat dan bahasa media yang orang itu memiliki siapa-siapa di belakangnya. Itulah bahasanya. Padahal dia kan nggak tahu koalisi kita itu dengan Demokrat kah atau dengan SBY.
Apa perjanjian dengan SBY? Itu kita tanda tangan dengan SBY langsung. Dan itu poin-poinnya A, B, C. Bukan dengan partai, dengan SBY. Makanya nggak berani SBY keluarkan. Itu dengan SBY kita ini poin segini yang dia kena. Gitu. Kalau dia lakukan ini, poin ini yang kena. Dan itu tidak diikat dengan ya Pak. Kita sudah diikat dengan SBY. Koalisi kita itu dengan SBY, bukan dengan Demokrat, apalagi dengan Setgap. Itu nggak ada urusan kita di ini. Oke Pak, kembali Pak ke acara tadi Pak, topik acara yang diadakan PKS tadi dalam ini. Ada nggak optimis Bapak melihat antara kader Bapak itu dengan kader berikutnya optimis target tadi tercapai? Saya ini semenjak kasus terjadi itu keliling Sumatera Barat, saya optimis. Jadi bukan hanya tadi saja, kita melihat kondisi kader di lapangan. Ya. Nah, kader ini kan wajib pertemuan sekali sepekan. Itu ternyata kita evaluasi setelah kasus ini terjadi, orang-orang Islam yang sudah malas-malasan semangat lagi untuk pertemuan rutin itu meningkat sampai 90%-an. Jumlah yang hadir berapa deh? Hah? Jumlah yang hadir? Yang hadir itu tadi itu sekitar 210 orang. 210 di Pasaman. Tapi ketika kita targetkan seluruh kabupaten kota Pak untuk kursi, ketika ada target, jika tidak sampai target itu ada sanksinya nggak? Semacam penelitian dari ketua. Jangan dikasih sanksi di depan. Nanti itu belakangan itu. Aman cinta kerja harmoni. Daerahnya Pasaman 50 kota yang tadi ya, Pasaman 50 kota, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Agam, Padang yang dekat dengan Bukit Tinggi. Yang hadir Pak, yang 210 orang. Yang hadir dalam acara. Oh, yang ngisi acara pertama Pak Syorium dari Wilda, dari DPP, ya? Syorium, DPP. Pak Syorium, tapi orang Wak loh. Orang anggap caleg untuk pusat. Syorium. Syorium. Nah, sudah itu Dari DPP Pak. dari DPP. Ya. Tapi orang luar so. Yang kedua, saya sendiri, Marfendi. Haji Marfendi. Wakil Ketua DPW. Ketiga, Muhammad Yasin, LC. Itu Dari Ketua Dewan Syariah. Wilayah DPW Dewan Syariah wilayah. Kemudian Budiman Munazir, Sekretaris MPW Majelis Pertimbangan Wilayah, Sekretaris MPW Budiman Munazir. Kemudian Pak Syafri itu bendahara. Kemudian didampingi oleh Ustaz Muslim Muhammad Yatim, itu koordinator Dapil Sumber 4 ya. Sumber 4. Ketua mana? Muslim Yatim. Cuma 2 orang kurang. Anggota dan kini. Dan Pak Haji Rahminal, anggota DPRD Provinsi. 7 orang. Yang samping Bapak. Aku tak perlu kenal. Kalau tak kenal di sini. Ya cuma doa mungkin pernah ya. Awak kena panggilnya cuma doa. Mandon Saulah. Sejauh acara itu kayaknya Pak banyak wanita Pak. Nah yang tadi itu sedikit perempuan. Banyak dari Pak perempuan. Kalau dibandingkan sepertiga. Insya Allah ada 30%. Caleg ini kita mencapai perempuan itu untuk Sumatera Barat itu 37%. Oh lebih. Lebih 37%. Bukan 30% lagi, 30%. Lebih kota. Nah kemudian kenapa di acara-acara lain mungkin banyak perempuan? Mungkin begini, kita kan membina orang itu dengan rasa. Yang punya rasulun dan cepet memetkuk dia geli perempuan lebih cepat dia. Respon perempuan sangat luar biasa karena memang kita sampaikan kelembutan, keindahan, mungkin itu karena memang Rayuan lah Pak ya. Sentuhannya Enggak sama. Karena ada cinta itu lagi. karena ada cinta itu. Baik, cukup ya. Alhamdulillah. Dan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.